Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataanmu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, sebagai manusia biasa, kita tentu saja pernah mengalami ketakutan. Ketakutan itu bisa pada sosok atau benda tertentu, bisa pula karena traumatis atau hal-hal mistis. Yang jelas, ketika rasa takut itu muncul, kita cenderung mengalami kegelisahan dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Rasa takut itu tentu saja membuat kita tidak bisa melangkah maju. Maka dari itu, cara terbaik menghadapi rasa takut adalah dengan menghadapinya dan bukan menghindarinya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang para murid yang berada di atas perahu mengalami ketakutan ketika melihat Yesus berjalan di atas air. Laut yang bergelora dan angin kencang menambah kengerian malam itu, sehingga makin bertambahlah kekhawatiran di hati para murid. Yesus yang mengetahui ketakutan yang dirasakan para murid pun bersabda, "Aku ini, jangan takut." Ungkapan Yesus ini sebenarnya hendak menunjukkan kepada murid tentang kehadiran Allah dalam diri Yesus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, ketakutan yang dialami para murid membuat mata dan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak bisa mengenali kehadiran Yesus. Para murid telah dibutakan dengan rasa takut
dan khawatir, sehingga gejolak hati mereka pun tak menentu. Hal ini serupa dengan yang dialami oleh kedua murid yang berjumpa dengan Yesus ketika berjalan ke Emmaus. Yesus yang telah bangkit dan datang menjumpai mereka pun tidak mereka kenali karena ketakutan dan kekhawatiran yang menyelimuti hati mereka. Untuk itulah penting bagi para murid untuk mendengarkan sabda Yesus. Jangan takut, agar hati yang tertutup oleh ketakutan dan kekhawatiran pun dapat terbuka. Sabda Yesus itu juga menjadi pegangan bagi para murid bahwa Allah senantiasa menyertai mereka saat kesusahan dan mengalami badai kehidupan ini. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui perikop Injil yang kita renungkan di masa Paskah ini, kita kembali diingatkan untuk selalu menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Terkadang perjalanan hidup ini memang penuh dengan kejutan dan misteri. Terkadang rahmat dan niat baik yang kita harapkan di masa depan juga tidak pasti adanya. Akan tetapi, hal itu janganlah membuat kita tinggal dalam ketakutan dan kekhawatiran. Percayalah pada penyelenggaraan Allah, sebab waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur sebab melalui misteri Paskah dan kebangkitan-Mu, Engkau sungguh menyatakan kerahiman-Mu kepada kami yang berdosa ini. Semoga di masa Paskah ini kami sungguh mampu menyerahkan segala ketakutan dan kekhawatiran kami hanya ke dalam kasih-Mu yang sejati. Kami percaya bahwa Engkau pasti selalu menyertai kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.